Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم. Teman-teman jamaah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena Allah Azza wa Jalla sampai detik ini senantiasa dan selalu melimpahkan kepada kita berbagai karunia dan kenikmatannya. Di antara karunia yang terbesar dan nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita adalah Allah bukakan hati kita untuk mudah menerima nasihat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menceritakan bagaimana pemuka-pemuka, orang-orang yang menentang para rasul dan para anbiya itu disifati oleh Allah Azza wa Jalla memiliki hati yang keras. Ketika Allah Azza wa Jalla melembutkan hati kita, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk mau duduk mendengarkan qala Allah, firman Allah, wa qala Rasulullah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kita fahami, untuk kita tadabburi, untuk kita amalkan, untuk kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita, maka itu adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara kebaikan seseorang itu adalah dengan pemahaman agama. Kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah inginkan darinya kebaikan, Allah pahamkan bagi dia perkara agama. Karena dengan memahami perkara agama, seorang muslim akan selamat dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Nabi SAW melalui hadis-hadisnya berulang kali mengingatkan kita kepada suatu kejadian yang akan dan pasti terjadi nanti ketika di akhirat. Dan semua yang terjadi di sana itu kisi-kisinya sudah Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Nabi SAW sudah memberikan kepada kita kisi-kisinya. Jadi ujian nanti di padang mahsyar, ujian nanti di atas sirat, ujian nanti di hari pengadilan, itu sudah ada sampai kepada kita kisi-kisinya. Tinggal bagaimana kita mau untuk membaca. Tinggal bagaimana kita mau untuk mempelajari. Tinggal bagaimana kita mau untuk mentadabburi dan meyakini bahwasanya hari-hari itu pasti dan akan kita lalui secara benar. Sehingga itulah yang akan menjadi pembahasan kita sebuah hadis yang cukup panjang dibawakan oleh sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membawakan hadis ini. Dan sebagian ulama menamakan hadis ini adalah hadis syafaat. Hadis tentang syafaat. Karena di dalamnya terkandung materi-materi tentang syafaat. Dan Nabi SAW ketika menceritakan kepada kita tentang syafaat, ada ternyata seorang muslim yang dia itu dengan amalannya membawa dia ke dalam neraka. Karena amalan-amalan kebaikannya itu tidak seimbang dengan amalan-amalan keburukannya. Dan apa yang menjadikan lalu dia dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga? Itulah yang dinamakan dengan syafaat. Dan syafaat itu bermacam-macam. Apa yang akan kita bahas di dalam hadis ini?
Di antaranya adalah syafaat yang dikatakan para ulama adalah syafaatul malaikah. Syafaatnya para malaikat. Bayangkan, ya, malaikat akan memberikan syafaat nih kepada kita. Kita diselamatkan, dikeluarkan, ya. Kalau Allah takdirkan, naudzubillah min dzalik, kita ditakdirkan masuk ke dalam neraka, akan dikeluarkan dengan syafaat-syafaat tersebut. Nah, dalam hadis ini juga para ulama sebutkan ini hadis tentang hadis ru'yatillah. Ru'yah melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini aqidah ahli sunnati wal jamaah. Di mana seorang manusia itu dapat melihat Allah? Di surga. Dan itu adalah kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Tidak semua manusia dapat melihat Allah. Di dunia semua secara mutlak, baik hamba yang dicintai Allah, yang dimurkai Allah, tidak bisa melihat. Tapi nanti di akhirat, penghuni surgalah, ahlul jannahlah, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan yang tidak ada bandingnya. Dari mana Ustaz tidak ada bandingnya? Coba kita pikirkan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Allah inginkan kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi di dunia kita nggak bisa melihat Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Baik, ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, nusukku, hidupku dan matiku untukmu ya Allah. Kau tidak memiliki tandingan, kau enggak memiliki sekutu sama sekali. Baik, kita ini dalam sehari semalam 24 jam diminta dan dituntut untuk memberikan semua amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang tidak pernah dan tidak akan pernah kita lihat di dunia. Capeknya kita, lelahnya kita, penatnya kita, ya, dalam melakukan ibadah. Makanya para ulama ketika berbicara tentang kesabaran, kesabaran itu bukan hanya bersabar menahan diri dari kemaksiatan atau bersabar menerima takdir. Ketika seseorang itu istiqomah dalam melakukan ketaatan, itu juga butuh kesabaran. Antum sabar untuk sholat 5 waktu jamaah di masjid. Antum sabar untuk menahan aktivitas sebentar, saya mau sholat rawatib sebentar, saya 2 rakaat saja. Itu butuh kesabaran. Ada proyek-proyek besar, sebentar saya sholat 2 rakaat dulu. Ada proyek-proyek besar, sebentar 2 menit, 3 menit, saya mau zikir pagi, saya mau zikir petang dulu. Itu butuh kesabaran, ikhwah. Sehingga kesabaran itu ketika kita dapat melihat zat yang selama ini kita berikan sholat kita untuknya. Zat yang selama ini kita berikan zikir-zikir kita, doa-doa kita, kita panjatkan kepadanya. Selama di dunia kita bersabar karena Allah. Kita menahan hawa nafsu, kita menahan syahwat karena Allah. Kita menahan dari hal-hal yang Allah haramkan karena Allah. Kita tidak mau menzalimi istri kita, kita tidak mau menzalimi anak kita, tidak mau menzalimi keluarga kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau terjerumus dalam hal-hal berkubang maksiat karena Allah Azza wa Jalla. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Di akhiratlah itu nikmat yang terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Lalu jika tidak bisa melihat Allah di dunia, Ustaz, bagaimana kita bisa mengenali Allah? Inilah pentingnya sebuah bab yang para ulama akidah tauhid sebutkan tentang babu akidah asma wa sifat. Bagaimana seorang muslim itu dapat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Azza wa Jalla penciptanya yang mengatur kehidupannya, yang membesarkannya, yang memberikannya rizki, yang memberikannya kemampuan, kelapangan, yang memberikannya kesempitan dalam beberapa urusan, yang menghidupkan dan mematikannya. Dari mana dia mengenali zat itu? Melalui asma wa sifat. Jadi kuncinya jemaah sekalian, kalau kita mau mengenal Allah Azza wa Jalla lebih dalam, maka kita pelajari itu. Apa saja sih nama-nama Allah Azza wa Jalla yang Allah sebutkan nama-nama tersebut untuk zatnya. Karena tidak ada yang lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah. Dan dalam bab asma itu kita tidak bisa membuat asma nama-nama ya buatan kita lalu kita disebutkan kepada Allah, tidak boleh, haram. Nama-nama itu hanya kita dapatkan bagaimana Allah menyebutkan tentang zatnya,
Dan bagaimana Nabi SAW menyebutkan nama tentang Allah Subhanahu wa taala sampai situ saja. Tauqifi, tidak bisa kita melewati batas itu. Begitu juga dengan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan dalam berbagai hadisnya, Allah punya sifat. Dengan sifat-sifat itulah kita dapat mengenal Rabb pencipta kita. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala yang siksanya amat keras. Dari situlah kita mengenal Allah Azza wa Jalla dengan haqqal ma'rifah, dengan sebenar-benarnya ma'rifah. Karena ibarat kita ini, teman-teman semua di sini, kalau seandainya kita ini bekerja, kita ini beraktivitas, ingin totalitas dalam pekerjaan kita, itu tidak akan tercapai kalau kita tidak tahu, ini kita berikan ini untuk siapa. Seseorang dalam mengerjakan pekerjaan dunia, tidak akan pernah bisa fokus, dan tidak akan pernah bisa mencapai goalnya, ketika dia tidak punya tujuan. Untuk siapa dia melakukan ini? Apa alasan dia melakukan ini? Tapi seorang muslim yang mempelajari agamanya, dia tahu semua ini dia lakukan adalah untuk menggapai, mendapatkan cinta, ridho dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini gak main-main teman-teman. Ilmu dunia saja itu butuh kita pelajari, kita harus duduk, kita harus mendengarkan, kita harus mencatat, kita harus mengingat, kita harus mengulang-ulang. Itu pelajaran dunia. Dan pelajaran akhirat itu tidak bisa disepelekan. Makanya penting bagi kita, dari sekian waktu yang kita miliki dalam sehari semalam, dalam sekian waktu yang kita miliki dalam satu pekan, dalam sekian waktu yang kita miliki dalam satu bulan, dalam satu tahun, berikan porsi menuntut ilmu syar'i. Berikan porsi prioritas. Sesungguhnya ilmu agama ketika tidak diberikan porsi prioritas, dia akan menjadi hal yang disepelekan, walaupun tanpa sadar oleh jiwa dan hati kita. Berikan dia porsi waktu yang terbaik. Saya berikan waktu terbaik ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam. Saya memberikan waktu ini, menyiapkan waktu ini untuk mengetahui apa sih yang Allah inginkan dari diri ini. Allah tuh ingin aku melakukan apa? Apa yang harus saya jauhi? Apa yang harus saya tinggalkan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang Allah inginkan dari saya? Itu perlu untuk dipelajari, dan belajar butuh waktu. Ikhwati fi din azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dikatakan oleh Abu Hurairah, anna nasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebagian para sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Ini ya. Dari itu uniknya para sahabat, dari pertanyaannya saja kita bisa melihat bagaimana kecerdasan mereka, bagaimana semangat mereka dalam beribadah, bagaimana rindunya mereka, dalamnya kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pertanyaan itu seseorang itu bisa melihat kapasitas seseorang. Hal nara rabbana yaumal qiyamah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita ini bisa melihat Allah Rabb kami pada hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tudarruna fi ra'yatil qamari lailatal badri? Nabi bertanya kepada para sahabatnya, pertanyaan dibalas pertanyaan. Untuk apa? Taqribul fahmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini untuk memudahkan para sahabat itu dengan nalar dan logikanya memahami satu konteks yang ingin Nabi sebutkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian kesulitan? Apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat bulan di malam purnama? Ya, di situ tanpa ada awan yang menutupi, malam-malam di malam purnama, ada bulan purnama, langit cerah, tidak ada awan yang menutupi. Apakah kalian akan berdesak-desakan dan kesulitan melihat bulan purnama tersebut? Qalu la ya Rasulullah, mereka katakan tidak ya Rasulullah. Mudah, gak akan berdesak-desakan. Nabi kembali bertanya, hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Apakah ketika di siang hari bolong tanpa ada awan yang menutupi, kalian berdesak-desakan dan sulit untuk melihat matahari? Qalu la ya Rasulullah, mereka katakan tidak wahai Rasulullah.
Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan melihat Allah semisal itu. Mudahnya. Tidak perlu berdesak-desakan. Tidak perlu untuk kesulitan melihat Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi di sini mulai untuk bercerita kepada kita, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah, nanti kelak pada hari kiamat Allah akan kumpulkan seluruh manusia. Fayaqul, dan Allah katakan kepada mereka, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa yang menyembah sesuatu di dunia, hendaknya dia ikuti sesuatu tersebut. Siapa yang menyembah batu, ikuti batu. Mohon maaf, siapa yang menyembah hewan, ada yang menyembah kerbau, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah ular, ada yang menyembah tikus, bahkan ikuti itu. Kemana? Masuk ke dalam neraka. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ketika di dunia menyembahnya matahari, maka mereka mengikuti matahari. Wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamar. Orang-orang yang ketika di dunia menyembah bulan, mereka mengikuti bulan. Wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawaghita. Orang-orang yang ketika di dunia menyembah tawaghit, jamak dari taghut. Apa itu taghut, Ustaz? Taghut itu adalah sesembahan selain Allah, apapun itu. Jadi kalau ada orang manusia ini menyembah batu itu dalam istilah syariat, dalam istilah hadis disebut sebagai taghut. Kalau ada orang yang menyembah pohon, itu disebut sebagai taghut, karena taghut itu adalah istilah yang dipakai dalam syariat untuk menamakan semua apapun yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seandainya ada manusia yang menyembah kertas ini disebut sebagai taghut. Siapapun yang menyembah sesuatu di dunia, hendaknya dia mengikuti sesuatu tersebut. Dan apa yang diikuti, mereka berjatuhan di neraka. Dan beserta followers-followersnya, pengikut-pengikutnya. Wa tabqa hadhil ummah wa fiha munafiquha, dan tersisalah umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu filter, penyaringan. Ketika nanti di padang mahsyar, ketika semua pengadilan sudah selesai, semua orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, semua orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu mereka akan terlebih dahulu meninggalkan padang mahsyar, masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada istilahnya orang yang tidak menyembah Allah, orang yang tidak beriman dengan Allah melewati sirat, tidak ada. Tidak ada melewati sirat, itu tidak ada. Sirat itu dilalui orang-orang yang tujuannya surga. Mereka itu bisa melewati sirat yang dikatakan oleh Nabi SAW lebih tipis dibandingkan dengan rambut dan lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Itu tiketnya hanya dengan keimanan. Maka ketika semua orang itu sudah masuk ke dalam neraka, orang-orang kufar yang memang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tersisa di situ adalah umat ini, kata Nabi SAW, dan di dalam umat ini terdapat para munafikun. Kenapa munafikun masih ikut di situ? Karena secara zahir di dunia mereka menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Walaupun apa yang mereka simpan dalam batin mereka adalah kekufuran. Secara zahir mereka salat, orang-orang munafik. Secara zahir mereka berada di saf kaum muslimin, tapi hatinya benci kepada Allah, hatinya memerangi Allah, hatinya ingin mencari celah kelemahan kaum muslimin, kelemahan Islam. Tersisalah mereka. Fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifun. Nah, ketika semua ilah-ilah sembahan-sembahan itu kemudian diikuti lalu pergi, tersisalah umat ini. Allah Subhanahu wa taala datang. Ini kata Nabi SAW, ini sifat maji ityan. Allah Subhanahu wa taala datang. Ini wajib kita imani. Bagaimananya kita tidak boleh menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Kewajiban kita adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah tetapkan Allah akan datang. Allah tetapkan Allah maha melihat. Allah tetapkan Allah maha mendengar. Kita tidak boleh menyamakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluknya. Tidak boleh menyamakan dalam hal ini. Karena Allah tegas mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla dari makhluk semua, tidak ada. Semaksimal apapun kita putarkan otak, kita khayalkan, semua itu adalah kesalahan. Kita tidak boleh menghayalkan bagaimananya.
Dan juga tidak boleh bertanya bagaimana. Tidak boleh memikirkan bagaimana, tidak boleh bertanya bagaimananya. Cukup imani apa yang Nabi sampaikan, apa yang Allah sampaikan, imani itu. Disebutkan oleh Nabi, Allah kemudian datang dalam bentuk yang tidak mereka kenali. Berarti ini ada isyarat dari Nabi SAW bahwasanya orang mukmin itu mengenali Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya. Ya, disebutkan Allah Azza wa Jalla datang kepada mereka dengan bentuk yang tidak mereka kenali dan kemudian berkata, Ana Rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun, mereka katakan, Na'udzubillahi minka, kami berlindung kepada Allah darimu. Karena mereka tahu itu bukan Allah dari sifat-sifat yang mereka ketahui. Hadza makanuna, inilah tempat kami. Kami tidak akan pergi dari sini hatta ya'tiyana rabbuna, sampai Allah datang kepada kami. Karena kan perintahnya di awal, setiap yang menyembah sesuatu ikuti sesuatu tersebut, gitu ya. Sesembahan apapun ikuti. Yang nyembahnya batu ikut batu, yang nyembah pohon ikut pohon, yang nyembah kemudian matahari ikut matahari. Di situ kaum muslimin mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mereka menunggu Allah. Fa idza jaa rabbuna arafna, apabila Rabb kami telah datang kami akan mengenalinya. Kenapa? Karena mereka mempelajari asmaul sifat, karena mereka mengenal Allah itu seperti apa sifat-sifatnya. Fayatihimullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifun, maka kemudian Allah datang kepada mereka dengan bentuk yang mereka kenali. Fayaqulu ana rabbukum, lalu kemudian mengatakan akulah Rabb kalian. Fayaqulun, dan mereka katakan anta rabbuna, engkaulah Rabb kami ya Allah. Fayattabi'unahu, dan mereka mengikutinya. Wa yudrabus siratu baina dhahrai jahannam, lalu kemudian dibentangkanlah dari ujung jahannam ke ujung yang lainnya. Apa? As-sirat, jembatan. Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu, maka kata Nabi SAW, aku dan umatku adalah orang-orang yang pertama kali meniti itu, melewati sirat. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul, dan pada saat itu tidak ada manusia satupun yang berbicara, angkat bicara tidak ada, diam semuanya, diam semua, illa rusul, kecuali para rasul. Dan apa yang mereka katakan ketika itu, wa da'war rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamat. Itu level nabi dan rasul. Tidak berbicara kecuali hanya minta doa kepada Allah, selamatkan Allah selamatkan. Nah, kita bayangkan itu betapa dahsyatnya pemandangan saat itu. Diminta untuk melewati suatu jembatan yang lebih tipis dibandingkan dengan rambut, lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Kemudian di sana ada banyak rintangan. Disebut dengan hadis Nabi ini dengan sebutan kalalib. Apa kalalib? Besi-besi pengait, besi-besi yang siap menyambar, mencabik-cabik tubuh orang-orang yang melewati sirat. Jadi nggak sekedar jalan begitu saja, tidak. Dan ahwalun nasi takhtalif, kondisi manusia ketika itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tergantung apa? Tergantung amalannya, ala qadri a'malihim. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita berbuat baik di dunia ini tidak akan merugi. Kita melakukan ibadah itu tidak akan pernah rugi. Amalan-amalan itulah yang akan kemudian bermanfaat bagi kita di saat-saat yang urgen seperti ini. Tidak lagi bermanfaat ya, tabungannya, rekeningnya, rumahnya, ya tingkat berapa luasnya, mobilnya, hartanya, ya istrinya, anak-anaknya, keluarganya, tidak. Yang saat itu dapat menyelamatkan kita adalah keridhaan Allah karena amalan kita. Itu saja, nggak ada yang lain. Jadi perbanyak itu, prioritaskan itu. Seorang muslim dalam hari-harinya, dalam suatu hari itu, dia harus prioritaskan. Waktu prioritas kita itu bukan waktu kerja kita, tidak. Itu nomor sekian. Waktu prioritas kita adalah waktu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga waktu yang prioritas yang harus kita berikan waktu yang terbaik itu adalah 5 waktu sholat.
Seseorang bertanya, Ustadz saya ingin hijrah, Ustadz saya ingin memperbaiki kehidupan saya banyak masalah seperti saya tahu saya ingin mengubah semuanya. Mulai dari mana? Saya katakan mulai dari salatmu. Kau sudah mengubah salatmu? Bagaimana engkau mendatangi Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu salat? Bagaimana engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla waktu-waktu salat? Panggilan-panggilan azan itu engkau jawab dan engkau bersegera menujunya. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan semua urusan-urusanmu yang engkau lihat itu berat dan rumit. Kenapa? Karena Allahu Akbar, Allah lebih besar. Memang masalah-masalah itu besar. Memang problem-problem itu begitu agung dan begitu tingginya. Tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan dengan Allah. Ketika kita prioritaskan Allah, Allah lah yang bantu untuk menaklukkan semua masalah-masalah yang kita miliki, apapun itu. Ikhwat fi din azani Allah wa iyyakum. Kata Nabi, wa fi jahannam kalalib, di neraka jahannam, maksudnya di atasnya. Ya, jadi sirat itu berada tepat di atas neraka jahannam, bukan neraka yang lain, neraka jahannam langsung. Di neraka jahannam ada kalalib, itu besi-besi pengait yang siap menyambar. Mithlu syauqis sa'adan, di mana besi-besi itu tajamnya. Nabi memberikan gambaran lagi-lagi. Nabi SAW memberikan gambaran nalar yang bisa kemudian masuk dalam logika para sahabat seperti duri pohon sa'adan. Pohon sa'adan itu adalah pohon berduri yang hanya ada di padang pasir. Para sahabat familiar dengan itu, tahu, mengenal dengan baik, ada namanya pohon sa'adan, ada berduri. Kalau ini kena sakit kulit mereka tahu itu. Nabi memberikan gambaran, itu tajam. Kalalib itu tajam. Sebagaimana kalian tahu, sa'adan itu pohon yang berduri dan durinya tajam-tajam. Ghaira annahu la ya'lamu ma qadur bi'idhamiha ilallah, hanya saja tidak ada yang mengetahui secara pasti betapa besar, betapa tajamnya besi-besi itu kecuali hanya Allah. Jadi Nabi seperti itu banyak dalam hal-hal yang itu tidak masuk dalam nalar dan logika kita. Nabi berikan permisalan yang dengannya kita bisa memahami, oh seperti itu. Tapi kemudian Nabi menafikan, hakikatnya nggak sama. Tidak ada yang lebih mengetahui dibandingkan Allah Subhanahu wa taala betapa besarnya, betapa tajamnya kalalib itu. Takhtafun nasa bi'amalihim, ini syahidnya. Besi-besi itu akan menyambar, besi-besi itu akan mencabik-cabik manusia yang melewati sirat, tergantung dengan amalannya. Amalan ikhwah. Faminhumul mu'minu baqiya bi'amalihi, ada orang yang melewatkan, mereka selamat dengan amalannya. Wa minhumul mujaza, ada juga orang yang melewati tetapi mereka kena sambar. Kalalib itu. Dalam riwayat yang lain di sini kurang disebutkan semuanya ahwalnya. Di riwayat yang lain disebutkan ada orang yang mereka disambar kemudian jatuh. Lewat sambar kalalib, selain badannya terkoyak dia juga jatuh. Ada yang kemudian tersambar, dia hanya terkoyak dan tidak jatuh. Maka disebutkan di sini wa minhumul mujaza hatta yunajja. Ada orang-orang yang kemudian mereka diberi balasan dengan kalalib itu sesuai dengan amalannya, tapi kemudian akhirnya diselamatkan, gak jatuh tuh ke dalam neraka. Hatta idza faraghallahu minal qada'i bainal ibad, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan persidangan di akhirat. Sudah selesai semua nih. Apa maknanya sudah selesai? Orang-orang mukmin tadi kan kloter pertama yang keluar dari padang mahsyar itu siapa? Orang-orang kufar, langsung tuh masuk ke neraka, Seorang mukmin melewati sirat, baik, ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, orang mukmin sudah masuk ke surga, orang kufar sudah masuk ke dalam neraka. Disitulah yang disebut dengan hatta idza faragallahu minal qada, sampai Allah sudah menyelesaikan persidangan hari akhir. Wa arada yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan, berkehendak mengeluarkan sebagian penghuni neraka dari neraka dengan rahmatnya, birahmati, dengan rahmatnya. Jadi akan ada
Orang-orang yang nanti mereka masuk ke dalam neraka dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala birahmatihi, dengan rahmatnya. Jalurnya apa? Jalur syafaat tadi. Malaikata ayyukhriju minan nari man kana la yusyriku billahi syai'a. Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mengeluarkan dari neraka sesiapa yang tidak melakukan kesyirikan ketika dia hidup di dunia. Jadi ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita mempelajari tauhid, kalau kita mempelajari akidah, kita tahu apa sih yang Allah inginkan dari kita. Allah mau kita ini dalam beribadah enggak melakukan syirik. Apa itu Ustaz syirik? Kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah dalam peribadatan kita. Itu kesyirikan. Allah tidak mau itu, Allah tidak ridho itu, dan Allah tidak akan ampuni itu. Allah jelas mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa syirik. Selain dosa syirik bagi Allah, bagi orang-orang yang Allah kehendaki, Allah akan ampuni itu. Jadi akan ada ikhwati fillah orang yang berzina di dunia, dia mencuri, dia memakan harta orang secara zalim, dia menzalimi banyak manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala karena Allah berkehendak untuk mengampuni, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Akan ada orang-orang seperti itu. Tapi kalau sudah dosa yang dia bawa itu adalah kesyirikan, tauhidnya tidak murni, keimanannya sudah terkotori dengan kesyirikan, tidak ada ampun bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi simple. Kita beribadah, kita hidup, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, berikan semua ibadah kita itu kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada jin, bukan kepada leluhur, bukan kepada batu, bukan kepada pohon, bukan kepada kuburan, bukan kepada Nyi Roro Kidul dengan jin yang kepercayaan. Tidak. Kita berikan semuanya untuk Allah. Ketika menyembelih, nyembelih untuk Allah, bukan karena jin. Itu yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Ketika kita sujud beribadah, itu ibadah kepada Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Itu yang Allah inginkan. Ketika kita bersedekah, itu sedekah kita keluarkan, uang kita keluarkan untuk mencari ridha Allah, untuk agar Allah itu cinta sama kita, bukan karena cari perhatian kepada manusia, ingin dipuji. Nah, itu yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Mimman arada Allah Ta'ala ayarhamahum mimman yaqulu la ilaha illallah, di mana orang-orang tersebut yang dikeluarkan tuh Allah inginkan mereka dengan rahmatnya Allah keluarkan dan mereka memiliki sifat mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini mempertegas akidah ahli sunnah wal jamaah. Teman-teman sekalian, tidak ada orang kufar yang akan masuk ke dalam surga sebaik apapun dia, sedermawan apapun dia, selembut apapun dia, karena tiket masuk ke surga itu adalah dengan la ilaha illallah. Itu konsepnya. Jadi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia penuh kotoran dengan dosa, itu berpotensi Allah ampuni dan Allah masukkan ke dalam surganya. Tapi orang yang kemudian bersih, dia bermuamalah dengan manusia tapi tidak membawa keimanan, dia nggak bisa masuk karena nggak bawa tiket. Jadi tidak bermanfaat itu kebaikan-kebaikannya ketika dia tidak beriman. Faya'rifunahum finnar. Malaikat ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla mengeluarkan ahlu tauhid dari neraka, disebutkan oleh Nabi, malaikat-malaikat itu mengenali orang-orang beriman yang ada di neraka. Dari mana pertanyaannya? Dari mana mengenali? Manusia banyak gitu ya. Bagaimana malaikat bisa mengenali, oh ini orang beriman, oh ini yang dalam hatinya ada keimanan, oh ini, dengan tanda alamat. Apa tanda yang Allah siapkan bagi orang-orang beriman nanti di akhirat? Kata Nabi SAW, ya'rifunahum bi atharis sujud. Para malaikat mengenali orang-orang beriman yang ada dalam neraka dengan anggota tubuh bekas sujud. Sujud dengan jidat yang kita ini, ya. Sujud itu kan amalan puncak seorang manusia itu, ya, dia merendahkan dirinya kepada sesuatu yang dia agungi. Jadi tidak ada itu gerakan dalam sholat yang lebih agung dibandingkan dengan sujud.
Maka Nabi SAW dalam hadisnya, ketika kamu sedang sujud, perbanyaklah berdoa. Karena sujud itu adalah satu aktivitas gerakan yang benar-benar sampai pada puncaknya, seseorang itu benar-benar merendahkan dan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang sujud kepada patung, kalau ada yang sujud kepada Allah, berarti dia merendahkan dirinya kepada hal-hal tersebut, dan ini adalah kesyirikan, tidak boleh. Seorang mukmin sujudnya hanya kepada Allah. Seorang mukmin ketika dia sujud, dia menyamakan antara anggota tubuhnya yang paling mulia, yang dia tidak akan pernah ridhoi untuk dihinakan oleh orang, dengan anggota tubuhnya yang paling hina, kakinya, telapak kakinya. Itu sederajat. Sama. Dia berikan gerakan itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan gerakan sujud ini Allah haramkan anggota-anggota sujud untuk dibakar dan dihanguskan oleh api neraka, walaupun orang itu masuk ke dalam neraka. Fayarifunahum bi athari sujud. Takulun naru min ibni Adam illa atharu sujud. Karena neraka, api neraka itu akan menghanguskan dan membakar tubuh seseorang yang masuk ke dalam neraka, kecuali anggota bekas sujudnya. Jadi anggota sujud itu tidak akan terbakar oleh api neraka. Nah, karena ada tanda yang seperti itulah para malaikat dapat mengenali, oh ini orang beriman, ini orang yang tidak beriman, ini yang dikeluarkan, ini yang tidak boleh dikeluarkan. Itu semua apa? Dilihat melalui tanda-tanda. Haramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujud, karena Allah mengharamkan kepada api neraka untuk menghanguskan athara sujud. Fayakhrujuna minan nar, maka keluarlah mereka, ini tadi orang-orangnya, mereka keluar dari api neraka. Dalam riwayat yang lain bukan saja syafaat dari para malaikat, ada yang namanya syafaatul mukminin, syafaat orang-orang beriman. Jadi kita ini yang tadi sholat bersama kita tahu orang sebelah kita, teman kita, sahabat kita, dia yang mengajak kita, dia mengingatkan kita, ayo kita sudah azan, ayo kita sholat. Itu teman-teman kita di dunia itu akan memberikan syafaat kepada kita. Karena orang ketika dia sudah masuk ke dalam surga, pertama kali dia menginjakkan kakinya ke dalam surga, disitulah awal mulai dia akan mengingat kembali orang-orang yang bersamanya di dunia. Jadi hanya sekedar kenal, tahu, itu bisa berpotensi mendapatkan syafaat dari kaum mukminin. Sehingga berteman, mengenal orang-orang yang saleh, mengenal orang-orang baik, berteman, bersahabat, menjalin hubungan dengan orang yang dekat dengan Allah, itu tidak pernah rugi kita. Karena hanya kenal, dia ingat kita, dia akan cari kita. Dia akan cari kita. Dia masuk ke dalam surga dengan amalan solehannya, ketaatannya luar biasa. Kita masih terpuruk dengan kemaksiatan, Allah takdirkan. Misalnya Allah masukkan kita ke dalam neraka, dia yang akan ingat kepada kita. Itulah namanya syafaatul mukminin. Makanya sama manusia itu jangan zalim. Ada orang soleh, jangan pernah zalimi. Ada orang yang taat kepada Allah, hormati, hargai. Dia mulia, kita hormat kepada dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah, itu sebagai loyalitas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam bab akidah, kalau kita dalami, kita pelajari bab-bab akidah itu namanya al-wala wal bara. Ada yang namanya loyalitas, ada yang namanya kebencian. Seorang mukmin itu harus pintar menepati hatinya. Di mana dia taruh hatinya ini? Dalam kebencian dan dalam cinta. Dia cinta kepada seorang mukmin itu bukan karena hakikat selain individunya, enggak, tapi karena amalannya, karena Allahnya. Begitu juga seorang mukmin ketika membenci seseorang pelaku maksiat, itu karena Allah benci, dia ikut benci. Jadi yang namanya cinta, yang namanya benci dalam Islam itu semua sudah diatur. Masalah hati semua sudah diatur. Amalan-amalan hati, masalah qalbu, manajemen hati itu semua sudah diatur dalam Islam. Makanya ibadah itu bukan hanya ibadah lisan, ibadah anggota tubuh, tidak. Ada juga namanya ibadah al-qalb, ibadah hati. Kemudian dikatakan, fayakhrujuna minan nari wa qad imtahashu, mereka keluar dari neraka dalam keadaan hitam, gosong, terbakar. Dan ini pun ada tingkatan-tingkatannya Dalam hadis lain dijelaskan orang-orang yang diselamatkan dari neraka dan mereka masuk di kloter pertama, itu api neraka baru sampai ke mata kakinya. Kloter berikutnya, kloter kedua yang diselamatkan
itu api sudah sampai kepada ya betisnya. Berikutnya sampai ke pahanya, berikutnya sampai ke perutnya, berikutnya sampai ke dadanya, seperti itu. Semakin cepat dia mendapatkan syafaat, semakin sedikit api neraka membakar tubuhnya. Tapi semakin lama dia berada di neraka, semakin lambat dia menerima syafaat, maka semakin besar api neraka yang membakar dan menghanguskan tubuhnya. Nah, di sini disingkat, dalam riwayat ini disingkat, fayakhurujuna minan nar. Ya, orang-orang yang kemudian keluar dari api neraka itu, mereka adalah orang-orang kloter terakhir. Dan mereka sudah dalam keadaan hitam, gosong. Fayusabbu alaihim ma'ul haya. Disiramkan kepada mereka air kehidupan, fayambutuna minhu kama tambutul hibbatu fi hamilis sail. Mereka lalu tumbuh. Nabi bahasakan ini dengan narasi ini. Nabi katakan orang-orang yang sudah hangus, hitam, legam, terbakar bagaikan arang, ketika mereka disiramkan dengan air kehidupan, mereka tumbuh. Kama tambutul hibbatu fi hamilis sail, sebagaimana tumbuhnya biji-biji, benih-benih di aliran-aliran sungai. Baru lagi, tunas-tunas yang baru. Thumma yafraghullahu ta'ala minal qada'i bainal ibad. Kemudian setelah Allah keluarkan, Allah masukkan mereka ke dalam neraka, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Setelah Allah selamatkan dari neraka, kemudian Allah siram dengan air sebentar, Allah masukkan ke dalam surga. Sudah selesai ya kodoknya. Yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nar. Tersisa satu orang. Tersisa satu orang yang dimana wajahnya masih menghadap ke neraka. Jadi ini kondisinya dia sudah dikeluarkan, tapi kemudian tubuhnya, wajahnya masih menghadap ke neraka. Wa huwa akhiru ahlil jannati dukhulanil jannah, dan dia adalah penghuni surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Orang paling terakhir. Setelahnya tidak ada lagi. Setelahnya abadi. Penghuni neraka abadi dengan siksaannya, penghuni surga abadi dengan kenikmatan dan kesenangannya yang tidak ada batasnya. Fayaqul, dan dia berkata, ay Rabb, orang ini yang terakhir masuk ke dalam surga. Wahai Rabbku, isrif wajhi 'anin nar, wahai Rabbku, palingkanlah wajahku dari api neraka. Fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani dzakauha. Sesungguhnya bau neraka, hawa panas neraka itu menyiksaku, dan kobaran apinya menyakitiku, membakar diriku. Jadi walaupun dia sudah keluar, karena kepalanya, wajahnya masih menghadap ke neraka, posisinya masih dekat dengan pintu neraka, efek dampak neraka, panasnya itu masih dia rasakan. Sehingga dia meminta kepada Allah untuk apa? Sekedar dipalingkan saja. Kalau tadi seperti ini, dipalingkan menghadap ke sana. Itu saja permintaan dia. Dan insyaAllah Azza wa Jal kita akan bahas hadis sisanya karena lumayan panjang. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kalau Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita izin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.